Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Dinamika Kawasan Pasifik Barat Daya. Dalam kesempatan kali ini, saya Nasya Kwilim dan teman saya Anugrah Syanun akan membahas mengenai Marshall Island. Marshall Island merupakan salah satu negara terindah di dunia yang berada di kawasan Pasifik Selatan. Marshall Island disebut juga sebagai Jolet Gen Anji atau The Gifts from God. Kepulauan Marshall adalah sebuah negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Kepulauan ini terletak di antara Hawaii dan Australia. Kepulauan Marshall terletak di sebelah utara Nauru dan Kiribati, sebelah timur negara Federasi Mikronesia, dan sebelah selatan Pulau Wake. Kumpulan atol dan pulau membentuk dua kelompok, ratak atau matahari terbit dan ralik atau matahari terbenam. Dua gugusan pulau tersebut terbentang dan bersambungan satu sama lain serta terbentang dari barat laut ke tenggara yang memiliki luas perairan 750 mil persegi dan dengan luas daratan hanya 70 mil persegi. Kepulauan Marshall terdiri dari 29 atol dan 50 terpencil. 2/3 populasinya tinggal di atol Majuro dan EBY. Siklon tropis kadang-kadang melanda kepulauan ini. Atol-atol lain yang berpenghuni adalah Atol Bikar, Atol Bikini, Atol Bokak, Atol Orikup, Pulau Jemo, Atol Nadikdik, Atol Rongerik, Sakit Nai Atol, Atol Uke, Atol. Selanjutnya, saya akan mengulas sedikit tentang sejarah Marshall Island. Sejarah Marshall Island dimulai pada tahun 1788, yaitu ketika Kapten Inggris John Marshall menemukan kepulauan ini dan memberi nama kepulauan ini Marshall. Kepulauan Marshall berturut-turut diduduki oleh beberapa negara. Yang pertama yaitu Jerman. Jerman menduduki Kepulauan Marshall pada tahun 1885 dengan mendirikan sebuah perusahaan dagang yang kemudian menjadi bagian dari Protektorat Jerman Nugini. Selanjutnya, Jepang menguasai kepulauan ini pada Perang Dunia Pertama berdasarkan mandat Liga Bangsa-Bangsa, namun berakhir pada Perang Dunia Kedua. Kemudian, pada tahun 1944, Amerika Serikat menyerbu kepulauan ini dan memasukkannya ke dalam Trust Territory of the Pacific Islands atau wilayah perwalian Kepulauan Pasifik. Setelah perang berakhir, Amerika Serikat mulai melaksanakan beberapa uji coba nuklir di Marshall Island ini dan berlanjut hingga tahun 1960-an. Akibatnya, banyak penduduk Marshall yang terkena efek tingkat radiasi yang tinggi sehingga klaim kompensasi masih berlangsung hingga kini. Kemudian pada tahun 1979, Republik Marshall Island didirikan dengan sebuah perjanjian Compact of Free Association yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan mulai berlaku pada tahun 1986. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai demografi Kepulauan Marshall. Masyarakat pribumi di Marshall merupakan orang Mikronesia. Dan pada diagram berikut, teman-teman bisa melihat bahwa penduduk pribumi ini atau penduduk Mikronesia mendominasi 92% Kepulauan Marshall, dan sisanya adalah Other Pacific Islanders dan East Asian. Jika teman-teman melihat pada diagram selanjutnya, 54% penduduk Marshall beragama Kristen. Hal ini disebabkan karena para misionaris Amerika tiba di Marshall pada tahun 1850-an memperkenalkan agama Kristen kepada penduduk. Selain itu, mengenai bahasa Marshall dan bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di Kepulauan Marshall. Hampir 3/4 dari total populasi Marshall Island tinggal di Atol Majuro dan Kwajalein yang merupakan pusat kota. Sisa populasi tinggal di desa-desa tradisional di pulau-pulau terluar yang jauh dari dua pusat kota.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai perekonomian di Marshall Island. Kebanyakan penduduk Marshall Island bekerja di dua pusat kota yaitu Majuro dan Kwajalein, di mana kedua kota ini juga menyediakan fasilitas modern untuk penduduknya. Mengenai sumber pendapatan utama Marshall Island adalah subsidi dari Amerika Serikat yang berada di bawah Compact of Free Association. Kemudian, di pulau-pulau terluar, pertanian subsisten, perikanan, dan pemeliharaan unggas adalah kegiatan ekonomi utama di sana. Dan kopra adalah sumber penghasilan utama bagi pulau-pulau terluar di Marshall Island. Impor utama negara ini adalah makanan olahan. Selain itu, yang termasuk impor utama yaitu seperti mesin, peralatan transportasi, barang-barang manufaktur, dan bahan bakar. Dan semua ini kebanyakan diimpor dari Korea Selatan, Cina, Jepang, Jerman, Romania, dan juga Amerika Serikat. Nah, untuk bagian terakhir, saya akan membahas mengenai politik di Marshall Island. Di bawah konstitusi yang diadopsi pada tahun 1979, pemerintah Marshall Island terdiri dari seorang presiden yang dipilih oleh parlemen unikameral yang beranggotakan 33 orang atau dikenal sebagai nitijela. Nah, pada gambar yang ada, teman-teman bisa melihat di sebelah kiri adalah mantan presiden Marshall Island yang bernama Hilda Heine, dan yang sebelah kanan adalah presiden yang baru saja menjabat di tahun 2020 ini yang bernama David Kobuah. Selain itu, mengenai hubungan diplomatik Marshall Island, Marshall selalu memposisikan dirinya mendukung kemerdekaan bangsa, mengembangkan kerjasama regional, menganjurkan pelestarian sumber daya dan lingkungan maritim, mendirikan kawasan neonuklir di Pasifik Selatan, serta aktif berpartisipasi dalam perdamaian dan kerjasama di kawasan Asia Pasifik antara berbagai negara di dunia. Dan jika kita berbicara mengenai politik, panggung politik Kepulauan Marshall masih sangat dikooptasi oleh kepentingan politik dan militer Amerika Serikat. Kendati banyak kerusakan yang disebabkan oleh uji coba senjata nuklir Amerika Serikat di kepulauan tersebut, namun politikus dan pemimpin negara Marshall Island tak mampu berbuat apa-apa karena kepentingan politik dan militer Amerika Serikat masih berada di atas segalanya di kepulauan tersebut. Nah, sekarang kita telah sampai pada akhir video. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.